Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal amil 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatin muhaqqiqin wa a'immatil mujtahidin. Khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsal Ad-Dari, summa ila Syekh Sin bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Namawi Al-Bantani, summa ila Syekh Syamashari, Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Samsuri, hadratil masyayikh binyamiyah Nahdlatul Ulama, tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi barakatihi fi darain amin. Wa bi niyati sahlah li fahmi hadal kitab wal amali bih. Syai'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billana walil walidaina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wah, koneksinya ini jelek. Ini ada, tapi ini begini nih. Dah. Udah cakep lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asyarata an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu. Wal maqalatu saminata asyarata, dan makalah yang ke-18 an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu, dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu an. Innama halaka man halaka qablakum minal umami. Innama halaka man halaka qablakum minal umami. Innama halaka, hanyasannya binasa, hancur, man halaka qablakum, orang yang binasa sebelum kalian, minal umami, daripada umat-umat terdahulu, bisalasi khisolin, dengan 3 macam. Bifudulil kalami, yang pertama dengan banyak ngomong. Bifudulil kalami, banyak ngomong. Wa huwa ma la khaira fihi fid dini wad dunya. Wa huwa ma la khaira fihi fid dini wad dunya, yaitu pada sesuatu yang tidak ada terbaik padanya, yaitu sesuatu yang tidak ada terbaik padanya, fid dini wa dunya, pada masalah agama dan masalah dunia. Wa fudulit ta'ami, dan banyak makan. Wa fudulit ta'ami, dan banyak makan. Wa huwa ma la yu'inuhu, wa huwa ma la yu'inuhu ala dini. Wa huwa ma la yu'inuhu ala dini, yaitu sesuatu yang tidak dapat membantunya atas agama. Wa fudulil manami, wa fudulil manami, yang ketiga banyak tidur. Wa huwa ma la yanfa'uhu fid dini, wa huwa ma la yanfa'uhu fid dini, yaitu yang tidak bermanfaat untuknya pada masalah agama. Sekarang kita masuk pada makalah yang ke-18, bab sulasiat. Artinya yang isi nasihatnya ada 3 sulasiat. Makalah yang ke-18 ini dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu an. Dari Ibrahim an-Nakhai. Kata beliau, umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu hancur, mereka itu binasa.
mungkin yang dimaksud binasa atau hancur di sini tatanan sosialnya ya. Tatanan sosialnya, hidup keberagamannya, hidup apalagi kebangsaannya gitu ya. Jadi rata-rata umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka itu menjadi tidak harmonis, yang menyebabkan mereka jadi tidak damai, tidak tentram, tidak tenang dalam kehidupan tatanan sosialnya, dalam kehidupan keberagamannya, dalam kehidupan sosialnya gitu ya. Ini diakibatkan oleh 3 macam ya, diakibatkan oleh 3 macam. Jadi ini berarti bukan hanya untuk satu orang yang akhirnya menyebabkan satu orang, enggak. Tapi satu orang bisa menyebabkan orang banyak. Apalagi sebabnya lebih dari satu, bisa lebih banyak lagi. Ya. Berarti bisa dong satu orang nggak merusak satu orang, apalagi satu orang bisa menyebabkan rusak orang banyak, atau lebih dari satu orang, 2, 3 dan seterusnya bisa menyebabkan rusak orang banyak. Terus berarti nggak rusak dong kalau satu orang untuk satu orang, apalagi pasti rusak ya, apalagi itu. Karena ini melihatnya karena ini dilihatnya untuk tatanan hidup sosial ya, keberagaman. Karena bagaimanapun juga dalam kehidupan sosial itu ada berbagai macam bahasa ya, ada berbagai macam keyakinan, ada berbagai macam ras, ada berbagai macam pekerjaan, ada berbagai macam suku, ada berbagai macam apalagi bahasa. Nah itu dia. Indonesia memang bagian daripada mungkin negara yang kalau kata ulama-ulama sepuh ya, ulama sepuh NU, Indonesia itu memang negara yang subhanallah ya, satu kepemimpinan bisa merangkul beberapa macam bahasa, bangsa dan sebagainya. Tapi kalau selain Indonesia gitu ya, seperti katakanlah Amerika Serikat, itu kan banyak pemimpinnya ya, di negara dalam negara gitu ya bahasanya ya, bener gak? Negara bagian. Iya, ada negara bagian gitu kan. Kalau kita kan enggak, ratusan gitu ya, ribuan bahkan, tapi bisa menyatu. Nah ini bisa terikat dengan sebuah ikatan yang kuat ya. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, baru Undang-Undang Dasar
Nah ini jadi kita dikasih tahu nih berarti kan. Ini kita berarti dikasih tahu sama Syekh Ibrahim An-Nakha'i. Kalian jaga, bahasanya gitu kan. Berarti di sini ada apa? Ada yang tersimpan, ada yang tersirat, perintah untuk menjaga. Perintah untuk menjaga persatuan, kesatuan, perdamaian. Jangan sampai seperti umat-umat terdahulu. Nah makanya mungkin ada istilah apa ya? Ada istilah kalau dalam ilmu balaghah itu khobariyatun lafzon insya'iyatun maknan. Memang kalimatnya informasi kan? Kata Syekh Ibrahim An-Nakha'i, orang terdahulu, umat-umat terdahulu tuh hancur tatanan kehidupannya dengan 3 sebab. Nah ini berarti informasi kan? Informasi bukan nih? Informasi kan? Tetapi dalam kalimat informasi ini seolah-olah ada perintah, jaga. Kamu jangan sampai kayak begitu, gitu kan? Jaga sama kamu jangan sampai begitu. Minimal hubungan sosial di sini adalah yang dari yang terkecil. Mana hubungan sosial yang terkecil? Yaitu keluarga. Keluarga pun itu sebetulnya udah banyak. Kalau kita melihatnya hanya keluarga seperti saya, istri dan anak-anak saya, iya kecil. Tapi kalau melihat keluarga besar saya dan keluarga besar istri saya, jadi banyak gak? Jadi banyak. Iya kan? Jadi banyak. Belum lagi melihat kepada hubungan keluarga dalam satu pimpinan wilayah. Dari mulai wilayah terkecil sampai wilayah terbesar. Nah, jadi sekali lagi di sini sebetulnya bentuk informasi yang dikasih tahu oleh Syekh Ibrahim An-Nakha'i. Namun dalam bentuk informasi itu tersirat di dalamnya ada perintah. Apa perintahnya? Untuk menjaga, hati-hati jangan sampai kehidupan tatanan sosial kalian, kehidupan keberagaman kalian kayak mereka tuh umat-umat terdahulu, hancur, nggak damai, perang mulu, selisih mulu gitu ya. Jadi maksud hancur di sini bukan hancur lebur gimana, bukan. Artinya kehidupan tatanan sosialnya nggak damai gitu ya, nggak bersatu. Nah, lagi-lagi tentunya dimulai dari hubungan sosial antar keluarga. Karena keluarga pun udah banyak itu kan. Iya, kalau tadi saya bilang kalau cuma saya dan istri saya, anak-anak saya kayaknya kecil, tapi kalau lihat keluarga besar saya dan keluarga besar istri lah banyak jadinya. Iya kan? Terus juga keluarga besar saya katakan punya keluarga 10. Ya minimal kalau dia cuma suami istri udah 20. Belum anak-anaknya. Nah gitu kan, belum lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Oke, paham ya? Jadi di sini sebetulnya bentuknya informasi, cuman di dalamnya tersirat ada perintah. Khobariyatun lafzon insya'iyatun maknan. Khobariyah informasi bentuk kalimatnya, tetapi tersirat ada perintah. Perintah jangan sampai terjadi kayak umat terdahulu. Mereka kehidupan tatanan sosialnya berantakan mulu. Nggak pernah damai, nggak pernah bersatu, nggak pernah menyatu, nggak pernah tentram, nggak pernah tenang. Dengan 3 sebab. Nah, 3 sebab ini apabila dilakukan oleh 1 orang bisa merusak banyak. Dilakukan oleh 2 orang, 3 orang dan seterusnya bisa juga merusak orang banyak. Apakah bisa 1 orang berbuat merusak 1 orang? Bisa. Ya bisa, itu bisa. Sehingga pasti bisa merusak orang karena kita apa? Di sini kehidupannya sosial. Contoh kecil umpama sebelum kita masuk ke ini ya, secara lebih besar, keluarga aja. Ketika umpama saya bertengkar dengan istri saya, ya kan? Ketika umpama saya bertengkar dengan istri saya lapor ke keluarga saya, istri saya lapor ke keluarganya. Lah kan jadi nambah banyak. Jadi ngerembet kan? Jadi ngerembet makanya. Nah, ada sedikit kisah ya, ini cuma sedikit potongan kisah aja.
Jadi ketika itu Rasulullah SAW ketika bertengkar dengan Siti Aisyah lah gitu, namanya keluarga pasti ada ya, pertengkaran kecil itu pasti ada lah, namanya juga kerikil ya. Nah pada situ Siti Aisyah anaknya siapa ya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika itu katakanlah berantem gitu ya, kecil lah. Terus tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar mau ikut apa kata saudara? Jangan ikut campur pak, ini udah serahin biar saya aja, mana bapak, gitu kan? Jangan ikut campur. Nah makanya sering keluarga kita atau siapapun ya, kayak secara umum kalau kita punya masalah dengan keluarga, jangan ajak dulu siapa-siapa, selesaiin dulu sendiri. Ini kayaknya mah tegang-tegang amat sih dah. Udah makan apa? Makan minum udah kopi. Iya. Kayaknya diajak tawanya susah amat, kagak kebuka-buka itu mulutnya. Kayak ditelanjang, ngaji kayak ditelanjang. Santuy. Oke. Jadi ada 3 sebab yang menyebabkan tatanan kehidupan sosial itu bisa berantakan. Yang pertama, bifudulil kalami, banyak ngomong, banyak bacot, banyak ngemeng ya, bahasa-bahasa milenial deh itu. Tetapi banyak ngomong yang dimaksud banyak ngomong di sini, banyak ngomong yang tidak berisi, baik yang berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan dunia. Tuh. Jadi kalau banyak omongnya berisi berkaitan dengan akhirat atau agama dan dunia, enggak apa-apa. Makanya kadang-kadang kita jadi terlena kan? Kita kadang-kadang jadi terlena kalau ada orang ngomongnya terlalu banyak kebaikannya, baik masalah agama ataupun dunia, itu kita jadi terlena, lupa. Tiba-tiba habis itu, lah kok udah aja sih, perasaan baru sebentar. Karena baik, seneng, karena kita dengarnya seneng. Orang kan kalau udah seneng nggak bisa sebentar ya. Kalau udah seneng nggak bisa sebentar, maunya lama. Pak Iqbal paham nggak itu? Ya, jadi yang merusak tatanan kehidupan sosial yang pertama banyak ngomong. Tapi yang dimaksud banyak ngomong di sini, banyak omong yang tidak ada isinya, ya, yang tidak ada sesuatu yang terbaik di dalamnya, baik permasalahan agama ataupun permasalahan dunia. Kadang-kadang juga kita ketika curhat sama seseorang, wah ini orang ngomongnya apa isinya sih? Masalah agama nggak ada, masalah dunia nggak ada. Gue maksudnya minta apa? Minta solusi buat pekerjaan, berarti dunia kan? Tapi si orang ini ngelantur gitu, ngomongnya kelantur, kemana aja dia ngomongin sama dia. Ya jadi bosen gitu kan. Nah, akhirnya bisa merusak banyak orang, ya bisa merusak banyak orang. Ya minimal buat dia sendiri lah, minimal buat sendiri, maksimal ya bisa banyak orang. Nah itu ya. Jadi dengan banyak ngomong, yang ngomongnya tidak bermanfaat, yang ngomongnya nggak ada isi, baik berkaitan dengan dunia dan juga agama atau akhirat, kalau nggak ada isinya ngomongnya banyak, itu bisa merusak tatanan kehidupan sosial. Ya. Mubazir jadinya, buang-buang tenaga, ya kan? Buang-buang pikiran kita, gitu. Ya kita bisa lihatlah siapa yang, ya mungkin diri kita juga termasuk ya, mungkin juga diri kita termasuk. Nah ini dihindari ya, banyak omong yang ngomongnya itu tidak ada sesuatu yang terbaik di dalamnya, baik permasalahan agama dan juga dunia. Gimana, paham ya?
Apa contohnya? Seperti kejadian kerusuhan kita tahun berapa waktu itu? 98 ya. Itu tatanan kehidupan sosial pusat bangsa Indonesia hancur berantakan. Bisa nggak dikaitkan ke situ? Bisa nggak? Kan apa baik udah diituin kan? Ya mungkin gitu ya, saudara-saudara kita yang akhirnya terjadilah apa? Kerusuhan di mana-mana, bukan hanya di Jakarta ya, bahkan hampir setiap daerah terjadi seperti itu. Atau mungkin itu terlalu besar lah, contoh itu terlalu besar. Ya, cobalah kita lihat contoh terkecil dengan keluarga kita sendiri ya. Banyak omong, tidak berisi, baik yang berkaitan agama dan dunia. Nggak ada isinya, banyak omong. Apakah itu bapaknya, apakah itu ibunya, ya seperti itu akhirnya ya. Akhirnya tatanan sosial keluarga terkecil kita pun apa, lambat laun akan pecah ya, lambat laun akan pecah. Nah itu yang pertama, tatanan kehidupan sosial dari keluarga terkecil sampai terbesar. Banyak ngomong, tapi ngomongnya tidak berisi. Baik masalah agama dan masalah dunia. Yang kedua, wafudulit to'ami, banyak makan. Ini biasanya kalau acara-acara kita nih ya, sejujurnya aja acara-acara kita itu acara-acara ini bukan buat di sini doang, tapi ya setidaknya lah banyak makan, pasti banyak makanan yang disediain, banyak minuman yang disediain. Coba jangan sampai mubazir gitu ya, jangan sampai mubazir. Banyak makan, cuman banyak makan itu tidak dapat membantu kita untuk beraktivitas yang berkaitan dengan masalah agama. Semuanya kalau dikaitkan dengan agama akan menjadi agama sebetulnya, nggak ada dunia, ya. Contohnya umpama kita kerja. Kita pagi-pagi apa? Sarapan kan? Pagi sarapan. Banyak. Nah, kalau kita sarapan di situ niatnya untuk mencari rezeki, menghidupi keluarga, lillahi ta'ala, kan jadi agama. Ya. Jadi agama. Ala dini. Jadi pengertian ala dini di sini banyak makan yang tidak dapat membantu aktivitas kita dalam melakukan usaha yang berkaitan dengan agama. Jadi tujuan kita nih agama bukan. Kalau tujuan kita agama, terus kita makan yang banyak supaya ada tenaga, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh, ya. Boleh kalau begitu boleh. Tapi kenapa nggak dikaitkan dengan masalah dunia ya? Kira-kira gimana menurut teman-teman, gimana? Kok nggak ada kaitan masalah dunia ya? Jadi yang kedua, yang bisa merusak tatanan kehidupan sosial, baik yang terkecil dari keluarga ataupun sampai terbesar, yang kedua itu banyak makan. Banyak makan yang tidak diniatkan untuk menolong dalam beraktivitas yang berkaitan dunia, yang berkaitan agama, yang berkaitan akhir. Kok dunia enggak ya? Berarti kalau banyak makan, terus kita aktivitasnya untuk dunia, nggak menolong, nggak apa-apa. Apa gimana ya? Ngerti nggak maksud saya? Iya. Kalau yang pertama ya. Kalau yang pertama banyak ngomong, tapi ngomongnya nggak berisi, nggak ada manfaatnya gitu ya. Baik masalah agama dan juga masalah
dunia. Itu dua kan, agama dan dunia. Tapi yang kedua, yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang kedua adalah banyak makan. Banyak makan yang tidak dapat memberikan kepada pertolongan kita kekuatan untuk beraktivitas yang berkaitan dengan tujuan agama lah. Terus tujuan dunianya mana? Kok nggak ada ya? Mungkin ini kali Ustaz. Iya gimana? Kenapa nggak ada? Mungkin ini Ustaz. Ya kenapa nggak ada dunianya? Kok adanya agama doang? Karena bagaimana layaknya semua orang tahu, maksudnya dalam golongan di sini orang yang menuntut ilmu, bahwa apapun yang dikerjakan di dunia itu hukumnya itu mubah. Contoh kita kalau makan bisa kalau kita ukur dengan hukum itu sebenarnya mubah. Boleh kita makan ya nggak dapat pahala kalau tidak diniatkan dengan agama. Kalau kita nggak makan juga nggak dapat dosa. Jadi perkara mubah ini nggak dicantumkan di alat dunianya karena kebanyakan mubah dan haram. Kebanyakan mubah dan haram. Oh itu ya. Terus yang lain ada lagi? Jadi kalau kita banyak makan, tapi tujuan dari banyak makan itu bukan untuk menolong aktivitas kita, ya, dalam beraktivitas yang tujuannya agama, ya, nah itu bisa merusak tatanan kehidupan sosial. Kalau kita banyak makan, tapi tujuan makannya bukan untuk menolong aktivitas kita yang bertujuan agama. Terus kalau tujuannya untuk aktivitas dunia, udah pasti enggak. Nah, kenapa dunia enggak gitu ya? Mungkin salah satu tadi jawabannya ya mungkin. Yang kedua jawabannya, kenapa enggak ada untuk dunia? Karena makan itu udah pasti dunia. Makan itu udah pasti dunia. Iya kan? Ya aktivitas makan itu udah pasti dunia. Nah kalau dia makan tujuannya untuk memberikan kekuatan, kalau dia makan banyak nih ya, dia makannya banyak tapi tujuannya supaya kuat ibadah, nah itu nggak apa-apa. Jadi kalau tujuan makan banyak itu untuk kuat ibadah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah jadi kita juga di sini jangan dulu, untuk kalangan kita nih yang orang awam nggak bisa menilai ketika melihat ada orang yang makannya banyak, oh mungkin dia ada tujuan buat akhirat kali. Nah kan yang tahu, kita mah nggak tahu kan. Kali aja dah. Hah? Ya kali aja. Husnuzon. Ya. Husnuzon, jangan suuzon, jangan. Kan kadang-kadang ini diantara kita pasti kalau lagi ada nasi makan prasmanan kan pasti ada yang sepiring mentung. Iya. Entah gak jadi makan yang bilang. Ada yang nambah ya. Iya kan? Pasti ada yang sepiring mentung. Iya kan? Itu biarin. Ya biarin. Jangan ada penilaian apapun. Bisa aja mungkin dia bertujuan karena dia berniat ibadah. Oh bagus, itu bagus jadinya. Ya daripada makan banyak atau makan dikit tapi nggak ada tujuan ibadah, gitu ya, nggak apa-apa. Makan banyak tapi tujuannya supaya ibadahnya bisa kerja tapi dia niatnya jadi ibadah kan, iya kan, jadi ibadah. Apakah di sini berarti banyak makan? Kok banyak minum enggak ya? Banyak minum enggak ya? Ya mungkin kalau minum karena udah langsung ke ini kali ya, kalau minum udah langsung kebuang ya. Ya kalau minum udah langsung kebuang nggak? Kalau minum langsung kebuang kan? Ya bener nggak kalau minum langsung kebuang? Hah? Kalau makan kan masuk dulu kemana? Ke pencernaan.
Ya kan, kalau makan bisa aja masuk ke pencernaan dulu. Makanya ada kaidah gini, al-ma'iddatu apa? Ra'su kulli da'in wal himyatu ra'su kulli dawain. Pencernaan itu awal mula ya. Pokoknya, pusatnya bisa menimbulkan penyakit. Pencernaan, tapi bukan pencernaannya. Apanya berarti? Makanannya yang kita masukin ke dalam pencernaan. Nah, jadi kalau udah banyak makan tapi tujuannya bukan agama, itu jadi penyakit ya. Jadi penyakit. Tapi kalau tujuan agama enggak. Ya, kalau tujuan agama enggak. Umpama gini. Sarapan ya disediain makan sama istri. Bang, lu makan banyak amat bang. Gue hari ini kerjaan gue banyak. Kan gue nyari hari ini kerja buat ngempanin keluarga. Karena Allah Ta'ala. Pas dia berangkat kan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti dia meniatkan ibadah mencari rezeki untuk apa? Keluar. Nah, itu nggak apa-apa tuh, dia makan itu nggak apa-apa, begitu banyak nggak apa-apa. Ya. Tapi bisa ya. Kalau tujuannya duniawi, makan banyak salah. Tapi kalau tujuannya ukhrawi, makan banyak nggak apa-apa. Kok bisa nggak menimbulkan penyakit? Kenapa coba kira-kira? Kalau duniawi pasti kita sakit ya kalau duniawi ya kan. Tapi kalau ukhrawi, agama nggak sakit. Kenapa? Ya dulu ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samawati. Apa itu? Tidak ada kemudaratan kalau disadarkan nama Allah baik di dunia maupun di akhirat, kan agama. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya bisa. Artinya karena memang dikaitkan agama, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Tapi coba kalau dunia ya, pasti sakit kita. Kalau tujuannya dunia, makan banyak, tujuannya dunia, pasti sakit itu. Tapi kalau makan banyak tujuannya ukhrawi, insya Allah lah nggak sakit ya. Insya Allah nggak sakit. Allah bantu ya, Allah tolong. Iya ya, karena untuk mungkin mensiarkan agamanya ya, mensiarkan agamanya. Tapi ingat, bukan berarti Allah butuh pertolongan makhluk, bukan ya, bukan berarti Allah butuh pertolongan makhluk, bukan ya, bukan ya, jangan salah paham ya Kong ya. Bukan berarti Allah butuh pertolongan makhluk, bukan. Pasti Allah tolong kalau kaitannya dengan ukhrawi, kalau kaitannya dengan agama. Tapi dengan kaitan yang benar ya, kaitan yang betul, bukan dibenarkan, bukan dibetulkan gitu ya. Nah, jadi yang kedua yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial dari yang terkecil yaitu keluarga sampai besar adalah banyak makan. Apabila banyak makan ini tujuannya bukan untuk beribadah atau bukan untuk diniatkan beribadah ya, bukan untuk beribadah atau diniatkan untuk beribadah. Kalau ibadah semata, sholat udah pasti ibadah kan. Kalau kerja diniatkan untuk ibadah, seperti kerja bakti diniatkan untuk ibadah. Nah gitu. Yang ketiga yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial dari yang terkecil sampai yang terbesar, wafudulil manami, banyak tidur ya, banyak tidur. Kalau apabila tidurnya itu pun tidak memberikan manfaat ke dia untuk ibadah. Kalau tidurnya untuk ibadah mah nggak apa-apa. Misalnya apa tuh? Kenapa? Misalnya apa? Dia tidur dulu nih. Ya, dia tidur dulu. Kan sekarang makanya ada kerja istilah 3 shift kan? Ada shift 1, shift 2 dan shift 3. Saudara kita yang melakukan pekerjaan shift 3 tapi dia niat karena Allah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ya nggak apa-apa dia tidur dulu sebelum berangkat
kerja kan? Karena dia nanti kerja shift 3 kan? Iya begitu. Jadi orang yang shift 3 ataupun mungkin shift 2 banyak tidur buat persiapan kerja. Ya nggak apa-apa. Karena emang dia tujuannya kerja itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga lillahi ta'ala. Karena emang itu perintahnya ada kan? Perintahnya ada. Nah ini berarti nggak apa-apa kalau banyak tidurnya gitu mah nggak apa-apa. Jadi kita nggak bisa langsung menjustifikasi juga sama orang yang banyak tidur jelek, negatif, nggak bisa ya, nggak bisa. Nah ini juga lagi-lagi dikaitkan dengan masalah agama, karena tidur mah udah pasti dunia ya. Kalau tidur udah pasti dunia, nggak mungkin ada akhirat gitu, nggak mungkin ada agama. Nah makanya pengertian orang yang pada waktu puasa naumu soim ibadah, ya tujuannya mungkin dia supaya kuat tadarusannya atau tahajudnya, nyambung dengan tarawehnya, witirnya gitu kan, nggak apa-apa. Nah memang ketiga-tiga ini banyak ngomong, banyak makan, banyak tidur, itu bisa menjadi baik ya, bisa menjadi baik. Yang penting jangan sampai lagi-lagi melalaikan yang wajib ya, jangan sampai melalaikan yang wajib. Kalau nggak melalaikan yang wajib mah nggak apa-apa ya, kalau tidak melalaikan yang wajib. Nah jadi kesimpulannya ada 3 sebab yang bisa merusak tatanan kehidupan sosial seseorang, baik dari keluarga yang terkecil sampai yang terbesar ya, yaitu yang pertama banyak ngomong, banyak banyak bicara, banyak komen. Apabila banyak omongnya itu tidak berisi, tidak bermanfaat, baik yang berkaitan dengan agama, baik juga berkaitan dengan dunia. Yang kedua, yang bisa merusak tatanan kehidupan sosial seseorang dari keluarga terkecil sampai terbesar adalah banyak makan. Ya, banyak makan. Apabila banyak makan ini bertujuannya bukan untuk ibadah atau bukan untuk diniatkan beribadah. Kalau untuk ibadah atau diniatkan beribadah enggak apa-apa. Ya, karena jadi kuat ya, jadi kuat beribadah. Coba kalau lapar ibadah lah lemes juga. Kalau makannya harus makan terus tidur gimana? Kenapa? Ya makan dulu lah, daripada ntar nggak bisa tidur, mendingan saya makan dulu lah. Insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Yang penting dia yakin bisa bangun lagi, bisa bisa masih. Kan orang mau tidur makan dulu lah, tidur kan gitu. Iya. Tapi dia habis itu dia mau ibadah. Habis itu tujuannya mau ibadah bukan? Biar bisa tidur sendiri pun bukannya masuknya ibadah pakai. Ya pokoknya kalau dia jadi yang dimaksud tujuan ibadah di sini pun menghindari ya. Gua lebih baik tidur daripada ngobrol, ngegosip, jelekin orang. Nah, itu juga udah termasuk tidur yang baik. Baik nih. Iya ya. Ini termasuk tidur yang baik. Jadi pengertiannya lagi-lagi di sini bukan hanya bisa memberikan manfaat, tapi bisa menghindari mudorot. Itu bagus ya. Itu tidak menimbulkan rusak tatanan kehidupan sosial. Enggak. Jadi maksudnya di sini itu banyak ngomong, banyak makan, banyak minum bisa membawa manfaat apabila berisi untuk tujuan agama dan juga dunia untuk ngomong. Kalau banyak makan, banyak minum, banyak makan, banyak tidur untuk tujuan agama, itu bisa memberikan manfaat. Tapi kalau malah sebaliknya bisa menghindari kita, maksudnya bisa menghindari kita dari madorot, ya itu juga bagus ya, itu juga bagus ya, bagus, masih ada bagusnya ya, masih ada bagus. Gua istirahat nih, mendingan gue tidur lah buat nambah tenaga daripada istirahat nggak tidur terus ngomongin bos, ngomongin kepala, ngomongin ketua,
Iya kan? Ya itu bagus, ya itu bagus, ya itu bagus. Paham ya? Ya. Banyak ngomong yang tidak berisi, baik duniawi ataupun ukhrawi. Banyak makan yang tidak diniatkan untuk ibadah atau untuk ibadah. Banyak tidur untuk tujuan ibadah atau diniatkan bertujuan ibadah. Apakah itu memberi manfaat ataupun menghindari madorot? Itu ya. Nah itu barangkali yang bisa kita mudzakarahkan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal untuk keluarga kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna